Masih bersama kami di Presisi Pagi. Satbinmas Polres Gaya Luas menggelar trauma healing untuk pengungsi korban banjir bandang dan longsor di gedung Balai Latihan Kerja Desa Lempuh, Belangkerejen, Gaya Luas, Aceh. Kegiatan trauma healing ini merupakan bagian dari pelayanan kemanusiaan Polres Gaya Luas untuk membantu memulihkan kondisi psikologis masyarakat terdampak, terutama anak-anak dan perempuan. Kapolres Gaya Luas AKBP Hirowo melalui Kasat Binmas Ibtu Masjidul Haq menegaskan bahwa kegiatan trauma healing ini dilaksanakan sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat yang sedang menghadapi musibah besar. Dalam kegiatan ini, personel Polres Gaya Luas juga menayangkan film kartun anak-anak. Diharapkan tontonan ini dapat menghibur serta mengurangi trauma khususnya bagi anak-anak. Selain pemutaran film, Satbinmas Polres Gaya Luas juga membagikan makanan ringan berupa roti dan minuman susu kotak kepada anak-anak dan ibu-ibu yang berada di gedung BLK tersebut. Kegiatan ini disambut antusias oleh para pengungsi yang sudah beberapa hari tinggal di lokasi pengungsian. Tidak hanya itu, personal Sidokes Polres Gaya Luas juga turut memberikan pelayanan kesehatan dengan menyerahkan obat-obatan sesuai keluhan masyarakat. Pemeriksaan tensi darah juga disediakan bagi pengungsi yang membutuhkan layanan kesehatan lanjutan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kondisi psikologis masyarakat terutama anak-anak dapat pulih secara bertahap sambil menunggu situasi kembali normal dan penanganan lanjutan dari pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya. Dari Humas Polres Gaya Luas, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Polres Aceh Tenggara dan jajaran Polsek menggelar gotong royong di 14 kecamatan terdampak banjir. Kegiatan ini menjadi bukti kehadiran polisi tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam pemulihan lingkungan. Dalam semangat kemanusiaan dan respon cepat pasca bencana, Polres Aceh Tenggara bersama dengan seluruh jajaran Polsek menunjukkan aksi nyata kepedulian dengan menggelar gotong royong pembersihan di 14 kecamatan yang terdampak banjir luapan sungai. Dari sekolah hingga masjid, dari Meunasa hingga rumah-rumah warga, personel Polres Aceh Tenggara dan Polsek turun langsung membersihkan fasilitas umum dan permukiman yang masih dipenuhi lumpur tebal serta material sisa banjir. Suasana kebersamaan tampak jelas ketika polisi dan masyarakat bahu-membahu mengangkat lumpur, mencuci lantai, dan menata ulang ruang belajar serta tempat ibadah agar bisa digunakan kembali. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh para kapolsek di masing-masing wilayah hingga koordinasi penuh dari Polres Aceh Tenggara untuk memastikan seluruh titik terdampak mendapatkan penanganan cepat dan merata. Kapolres Aceh Tenggara AKBP Yul Henry melalui Kasih Humas AKP Johnson Silalahi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam membantu pemulihan pasca bencana. Dengan jumlah personel yang dikerahkan secara maksimal, gotong royong ini tidak hanya membersihkan lingkungan tetapi juga membangkitkan kembali semangat masyarakat setelah diterjang oleh bencana. Warga dari berbagai kecamatan menyambut aksi ini dengan penuh rasa syukur. Kehadiran polisi di tengah lingkungan yang porak-poranda memberi dampak besar baik secara fisik maupun moral. Nama saya Kasim, warga Desa Benar Papah. Berterima kasih kepada Polres Aceh Tenggara telah membantu membersihkan Masjid Al-Furqan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Polres Aceh Tenggara. Saya Aini dari Desa Lauser, Kecamatan Ketambi, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri Aceh Tenggara, Kapolres Aceh Tenggara, mengucapkan terima kasih banyak sudah membersihkan rumah kami sehingga bisa ditempati kembali. Bagi banyak warga, bantuan ini membuat proses pemulihan berjalan lebih cepat. Lingkungan yang tadinya terendam lumpur kini perlahan kembali pulih, membuka jalan bagi anak-anak untuk kembali sekolah dan masyarakat melanjutkan aktivitas harian mereka. Dari Humas Polres Gaya Luas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Polri untuk masyarakat.
Polda Sumatera Barat mengantarkan 24 jenazah korban bencana alam yang terjadi di 3 kabupaten, diantaranya Kabupaten Agam, Padang Panjang, dan Padang Pariaman, ke peristirahatan terakhir dalam prosesi penuh duka pada Rabu 10 Desember 2025. Prosesi pelepasan dipimpin langsung Irwasda Polda Sumatera Barat di Rumah Sakit Bayangkara Padang sebelum jenazah diberangkatkan menuju Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi untuk disalatkan dan diimami langsung oleh Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta. Jenazah yang sekarang 24 orang ini, jadi total semuanya yang berhasil diidentifikasi ada 235. Ini 24 yang kita belum masih dicek dari DNA-nya. Nanti kalau ada keluarga yang melaporkan, nanti kita akan periksa dan kita teliti. Apabila ada keidentikan, nanti berarti itu keluarga siapa gitu. Jadi dari 235 ini adalah yang 24 belum teridentifikasi. Ini dari pertama dari Agam, kemudian dari Padang Panjang dan dari Padang Pariaman. Jadi setelah nanti kita sholatkan, nanti langsung kita bawa ke pemakaman di Bungus. Karena kan hasil ujinya kan baru selesai tadi malam, sehingga untuk mempercepat hari ini kita putuskan untuk segera dimakamkan. Kan sudah lebih dari 10 hari juga. Usai sholat jenazah, rombongan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Barat membawa para korban ke pemakaman umum Teluk Kabung, Kecamatan Bungus, Kota Padang, untuk dimakamkan secara layak dan penuh penghormatan. Usai upacara pemakaman, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi komitmen Polda Sumatera Barat dalam menangani korban bencana alam. Kali mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolda beserta jajaran yang telah hadir sebagai negara dalam penyelenggaraan jenazah yang pertama, mulai dari tadi pagi di Rumah Sakit Bayangkara dan terus sholat jenazah di Masjid Raya Minangkabawi yang langsung diimami oleh Bapak Kapolda. Kemudian juga terus hari ini ya bersama-sama Kapolda dengan jajaran juga begitu yang lain, kemudian yang lain di sini ada dari BPKS, dari Besar Menteri Sosial, dan Padang, dan juga dari TNI, kemudian juga ada juga dari Polda dari luar provinsi Barat, dan masyarakat bersama-sama ikut menyelenggarakan jenazah ini. Begitu juga dalam penanggulangan bencana yang sangat luas, jadi bagaimana Polda dan jajaran yang malam keras untuk bagaimana bisa membantu masyarakat. Ya, inilah bentuk dari negara dalam memberikan solusi dari masalah-masalah. Sebelumnya, seluruh jenazah telah melalui proses identifikasi, perawatan, hingga persiapan pemakaman dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi standar kemanusiaan yang merupakan bentuk komitmen Polda Sumatera Barat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Pori TV. Polres Ngawi menggelar salat gaib untuk korban banjir Aceh, Sumatera, dan erupsi Gunung Semeru. Kegiatan religius ini sebagai wujud kepedulian dan solidaritas terhadap para korban bencana. Bencana banjir yang melanda wilayah Aceh dan sejumlah daerah di Sumatera, serta musibah erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mendorong jajaran Polres Ngawi Polda Jawa Timur menggelar sholat gaib. Kegiatan religius ini dilaksanakan di Masjid Miftahul Huda Polres Ngawi. Pelaksanaan sholat gaib diikuti oleh para personel Polres Ngawi, ditujukan untuk mendoakan para korban yang meninggal dunia sekaligus memohon keselamatan bagi masyarakat yang masih terdampak bencana. Rangkaian doa bersama juga dilakukan agar daerah terdampak segera pulih dan aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan normal.
Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bolon memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ibadah tersebut berlangsung khidmat dan tertib, mencerminkan tingginya rasa empati jajaran Polres Ngawi terhadap masyarakat yang tengah dilanda bencana. Melalui doa dan kepedulian bersama, Polres Ngawi berharap masyarakat di daerah terdampak dapat segera bangkit dan menghadapi situasi ini dengan penuh ketabahan. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta meninjau jalur vital dan lokasi bencana melalui jalur udara untuk memastikan pendistribusian bantuan logistik tepat sasaran bagi korban terdampak bencana di Sumatera Barat pada Selasa pagi. Hari ini Kapolda Sumatera Barat tinjau jalur vital dan titik bencana melalui udara guna memastikan penanganan tepat sasaran. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Irjen Pol Dr. Andos Gatot Tri Suryanta MSI CSFA didampingi oleh Dirpol Air, Dirlantas, dan Kabid Humas Polda Sumatera Barat melaksanakan peninjauan udara secara menyeluruh terhadap kondisi arus lalu lintas pada jalan-jalan nasional serta titik-titik yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Kegiatan strategis ini dilakukan pada Selasa 9 Desember 2025, dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Lanut Sultan Syahrir. Peninjauan via udara bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai situasi terkini di lapangan, terutama pasca bencana yang melanda beberapa daerah. Ditpol Air Polda Sumatera Barat Kombes Pol Marsdianto SHSIK memastikan bahwa peninjauan ini krusial untuk memetakan jalur-jalur yang masih terhambat dan lokasi terdampak bencana agar bantuan serta upaya pemulihan dapat disalurkan secara tepat dan efektif. Dalam keterangan usai peninjauan, Irjen Pol Dr. Andos Gatot Tri Suryanta MSI CSFA menegaskan komitmen penuh Polda Sumatera Barat dalam upaya pemulihan pasca bencana. Peninjauan udara untuk melihat langsung kondisi jalan nasional, terutama memastikan kelancaran arus logistik dan mobilitas masyarakat. Selain itu juga memantau secara detail titik-titik yang masih terisolir atau mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang dan longsor. Irjen Pol Gatot Tri Suryanta menambahkan, data hasil pantauan udara ini akan menjadi dasar untuk mengoptimalkan penempatan personel, percepatan distribusi bantuan, serta koordinasi dengan instansi terkait, baik TNI, pemerintah daerah, maupun relawan dalam upaya mitigasi dan pemulihan infrastruktur. Keselamatan dan pemulihan kondisi masyarakat terdampak adalah prioritas bagi kami. Polda Sumatera Barat terus menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mematuhi arahan petugas di lapangan demi keselamatan bersama. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mempercepat proses normalisasi dan pemulihan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat. Dari Polda Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.